Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi di sistem operasi Linux. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux. Ada beberapa perintah dasar yang perlu dipahami oleh administrator jaringan atau calon administrator. Nah, untuk materi di administrasi sistem Linux di sini, saya lebih menitik beratkan ke beberapa materi. Itu nanti poinnya adalah ke izin akses di sistem operasi Linux. Perlu kita ketahui saat menggunakan sistem operasi Linux akan sangat penting memahami dan bisa mengatur hal perizinan file atau yang biasa disebut dengan hak akses yang ada di sistem operasi Linux. Ini yang membedakan antara sistem operasi Linux dengan sistem operasi yang lainnya. Linux mempunyai peraturan yang ketat akan hak akses. Ada beberapa hak akses yang perlu dipahami terutama di sistem operasi Linux. Untuk mengakses file atau direktori, pengguna harus diberi hak akses untuk mengakses file atau direktori tersebut. Di sistem operasi Linux ada istilah memahami kepemilikan file, terutama di Linux File Permission atau hak akses yang perlu dipahami yang memahami kepemilikan file. Pada prinsipnya, file atau hak akses yang ada di file ataupun direktori di sini dibagi menjadi 3 kepemilikan. Yang pertama ada user, selanjutnya ada group dan other. User itu siapa? User adalah username dari orang yang memiliki file tersebut. Intinya orang yang membuat atau yang memiliki file tersebut. Atau orang yang memiliki file atau direktori tersebut. Selanjutnya ada group. Group merupakan grup user yang memiliki file atau direktori tersebut. Selanjutnya other, seseorang pengguna yang bukan pemilik file tersebut dan tidak termasuk dalam kelompok yang sama. Ada istilah user, ada group dan other. User berarti username atau orang yang memiliki file tersebut. Selanjutnya group berarti kelompok. Kelompok contohnya kalian punya divisi di perusahaan, contohnya divisi marketing. Biasanya di dalam divisi tersebut ada user-user atau orang-orang yang didaftarkan masuk ke grup tersebut. Selanjutnya ada permission file, memahami tentang file. Pada prinsipnya untuk izin akses itu ada 3 jenis izin akses di sistem operasi Linux. Ada izin akses R atau read. Pada file biasanya read berarti file tersebut dapat dibuka dan dibaca. Intinya pengguna kalau diberikan izin akses R berarti dia bisa membuka dan bisa membaca file tersebut. Izin akses W atau read pada file biasanya dapat memodifikasi file atau menulis data baru ke file tersebut. Intinya bisa modifikasi dari file yang ada di sistem operasi Linux itu sendiri. Selanjutnya execute. Dalam kasus sebuah file biasanya dapat menjalankan file sebagai program atau shell script. Kalau execute berarti dia hanya bisa menjalankan file tersebut. Selanjutnya untuk melihat hak akses file. Untuk melihat hak akses file di sistem operasi Linux, kita bisa menggunakan perintah ls-l. ls-l di sini biasanya digunakan untuk melihat izin akses secara atau melihat isi direktori secara general. Secara detail kita menggunakan perintah ls-l di mana nanti kita bisa melihat perincian dari hak akses file tersebut. Ada kolom pertama biasanya menunjukkan jenis file dan perizinan. Biasanya ada minus biasanya menunjukkan file. Selanjutnya D menunjukkan direktori. Selanjutnya kolom kedua menunjukkan jumlah linknya. Kolom ketiga menunjukkan pemilik file. Selanjutnya kolom menunjukkan kelompok pemilik file itu sendiri. Kalau dikategorikan secara detail seperti ini. Kolom lainnya menunjukkan ukuran file dalam byte, contohnya tanggal pembuatan dan waktu modifikasi terakhir dan nama filenya. Oke, untuk file permission atau karakter pertama biasanya menunjukkan D. Contohnya D berarti directory, minus berarti menunjukkan file. Kalau satu menunjukkan simple link, S menunjukkan unique domain socket dan yang lain-lainnya. Oke, ini kurang lebih untuk karakter pertama, jenis dari karakter pertama. Tapi pada prinsipnya yang paling penting biasanya isinya adalah D dan biasanya. D di sini directory atau folder kalau di sistem operasi ini.
Kemudian 9 karakter berikutnya menyatakan perizinan. Dibagi menjadi 3 grup. Tiap grup ada 3 karakter yang mewakili read dan execute. 3 grup di sini berarti ada user, ada group, dan other. Ini untuk Linux file permission atau karakter pertama, yang karakter berikutnya. 9 karakter berikutnya yang ada di file tersebut, yang ada di detail file tersebut. Kalau ada tanda minus berarti nggak ada izin untuk user tersebut atau grup tersebut atau direktori tersebut. Baik itu nanti yang minusnya adalah sisi R-nya atau W atau X-nya. Oke, untuk mengatur hak akses atau izin akses di sistem operasi Linux, kita bisa menggunakan 2 format izin akses. Yang pertama, kita bisa menggunakan format angka, atau bisa menggunakan mode angka, atau kita bisa menggunakan format huruf. Nah, untuk hari ini yang akan saya bahas adalah gimana mengatur izin akses menggunakan format angka. Oke, dalam mode numerik, hak akses file tidak diwakili oleh karakter. Sebaliknya diwakili oleh 3 digit nomor oktal, di mana R di sini mempunyai nilai format angkanya 4, selanjutnya W di sini mempunyai format angkanya 2, X berarti mempunyai format angka 1. Ini untuk izin akses menggunakan format angka. Selanjutnya, ini kurang lebih untuk perincian dari izin akses yang ada di sistem operasi Linux. Oke. Ada R, ada W, ada X, di mana masing-masing izin akses di sini mempunyai digital nomor oktal, di mana R mempunyai nomor oktal 4, red atau W mempunyai nomor oktal 2, dan X mempunyai nomor oktal 1. Sedangkan 0 tidak ada izin akses atau minus. Oke, untuk mendapatkan bit permission dapat menjumlahkan angka yang sesuai dengan hak aksesnya. Contohnya RWX, R-nya 4, W-nya 2, X-nya 1. Berarti kalau ditotalin ada 7. Nanti masing-masing user kalian jumlahkan. Selanjutnya kalau cuma RW atau contohnya R-X contohnya berarti 4 plus 1. Contohnya berarti izin aksesnya cuma 4 plus 2, berarti 6. Oke, ini contohnya. Oke, contohnya saya jelaskan. Contohnya latihan, saya langsung masuk ke latihan 1, ke latihan praktikum dengan menggunakan Linux permission di sistem operasi Linux. Saya buka dulu contoh latihannya ini nih. Nanti kita coba pecahkan, kita coba praktekkan menggunakan sistem operasi Linux yang distro Debian yang sudah yang sudah kalian install. Oke, yang pertama, buat user account baru dengan nama Wahyu dan set passwordnya 123. Saya balik lagi ke sini. Kita login dulu ke root, passwordnya 123. Saya clear biar lebih fokus. Untuk membuat user account, kita harus masuk ke super user yaitu root. Nah, untuk membuat user account baru, perintahnya add user spasi nama usernya Wahyu. Passwordnya saya bikin 123. Nah, is information correct, tekan di enter. Nah, selanjutnya yang kedua, kita diminta untuk login ke user yang kita buat. Kita harus keluar dulu, exit. Selanjutnya kita login menggunakan user yang barusan kita buat. Passwordnya 123. Oke, kita fokuskan terlebih dahulu ke user yang kita buat. Selanjutnya, buat direktori dengan nama biodata dan film di dalam direktori user. Kita diminta untuk membuat 2 direktori, yaitu direktori biodata dan film. Kita harus pastikan dulu posisi direktori yang aktif saat ini. Apakah sudah benar di dalam direktori Wahyu. Untuk melihat posisi direktori yang aktif, kita bisa menggunakan perintah pwd atau print working directory. Di sini sudah aktif di user Wahyu, /home/Wahyu. Baru kita bisa membuat direktori biodata dan film.
perintah untuk membuat direktori mkdir spasi biodata, selanjutnya bikin lagi dengan nama direktorinya film. Untuk melihat hasilnya kita bisa menggunakan perintah ls. Yang berikutnya, yang soal nomor 4, buat file dengan nama CV di dalam direktori biodata dan isi file dengan nama Anda masing-masing. Jadi kalau untuk membuat file dengan nama CV di dalam direktori biodata berarti kita harus masuk ke dalam direktori biodata. Sedangkan posisi kita saat ini aktif di dalam direktori user. Caranya untuk masuk ke dalam direktori biodata, kita harus pindah direktori ke direktori biodata. Direktori biodata kan posisinya ada di bawah direktori user. Wahyu. Perintah untuk pindah direktori satu tingkat di bawahnya, cd spasi nama direktorinya, yaitu biodata. Kita lihat, kita sudah aktif di dalam direktori biodata, baru kita bisa buat file dengan nama CV. Nano spasi CV. Contohnya saya ketik nama saya Wahyu. Nah, baru selanjutnya untuk menyimpan file kita bisa tekan Ctrl X di keyboard, selanjutnya tekan Y di keyboard, selanjutnya Enter. Kita lihat ls ada satu file namanya Wahyu. Selanjutnya yang nomor 5, ubah izin akses file yang kita buat yang ada di direktori biodata ya, dengan format angka menjadi 741. Nah, untuk melihat izin akses dari file yang kita buat, kita bisa ketik perintah ls spasi -l. Di sini kan izin aksesnya rw min rw min r min min. Berarti minus awal, satu angka awal di depan ini menunjukkan file. Selanjutnya 3 digit rw min ini menunjukkan izin akses untuk user Wahyu. Selanjutnya izin akses r min ini izin akses untuk grup. Selanjutnya r min yang terakhir menunjukkan izin akses untuk other. Kita diminta untuk merubah izin akses file CV menjadi 741. Berarti izin akses untuk R-nya full, grupnya R saja. Selanjutnya untuk yang other hanya X saja. Caranya untuk merubah izin akses kita bisa menggunakan perintah chmod spasi nilai izin aksesnya. Nilai izin aksesnya berapa? Kalau menggunakan format angka tinggal kita jumlahkan aja. Izin akses untuk R kan full. 4 R-nya, izin akses untuk usernya full, izin akses untuk usernya full yaitu usernya ada R, ada W, ada X. 4 R-nya 4 ditambah 2 tambah 1 berarti 7, grupnya hanya R saja berarti 4, sedangkan other-nya hanya X saja. 741 spasi nama file atau direktori yang akan dirubah izin aksesnya, CV. Nah, kita lihat perintahnya. Kita lihat hasilnya ls spasi -l. rwx r min x. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya berikutnya, ubah izin akses direktori film menjadi 765. Dalam artian izin akses usernya full, grupnya hanya R dan W dan other R dan X. Nah, untuk merubah izin akses direktori film, kita harus masuk ke dalam posisi di mana direktori film tersebut disimpan. Posisi direktori film kita simpan di dalam direktori user kita. Berarti posisinya ada di atas direktori biodata. Kita lihat ada satu direktori namanya direktori film. Lihat izin aksesnya ls spasi -l, ls spasi -l. Izin aksesnya drwx, r min x. Kita pengen rubah menjadi drwx, rw min r min x. Berarti 765. Perintahnya chmod spasi 765 spasi nama direktori yang akan dirubah film. Lihat hasilnya ls spasi -l. Sudah sesuai dengan perubahan dari izin akses itu sendiri. Oke, sekian materi di pertemuan ke-7 tentang administrasi sistem di sistem operasi Linux, khususnya yang membahas tentang izin akses.
Sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.